Sudan Selatan adalah negara di Afrika Timur, merupakan tempat tinggal suku Dinka yang mayoritas mendiami daerah sepanjang Sungai Nil. Mata pencaharian mereka terutama berfokus pada pertanian dan peternakan tradisional. Bersama dengan suku Tutsi di Rukamu, suku Dinka termasuk dalam kelompok suku dengan tinggi rata-rata tertinggi di Afrika dan dunia, dengan tinggi laki-laki suku Dinka mencapai 1,82 meter. Suku Dinka menjadi kelompok etnis terbesar di Sudan Selatan, mewakili sekitar 18% dari total populasi negara ini. Bahasa Dinka termasuk dalam keluarga bahasa Nilotik dari cabang bahasa Sudan Timur. Selain fakta-fakta ini, terdapat banyak informasi menarik lainnya yang ingin saya sampaikan tentang negara ini di Afrika. Oleh karena itu, mari ikuti saya, tetapi jangan lupa memberikan like pada video ini dan berlangganan ke saluran ini jika kamu ingin terus menikmati konten seperti ini. 1. Sudan Selatan adalah negara termuda di dunia setelah memperoleh kemerdekaan dari Sudan pada tahun 2011 setelah melewati perang saudara yang rumit. 2. Negara ini memiliki ladang minyak yang luas yang menjadi pilar ekonominya. Namun, karena tidak memiliki akses ke laut, hampir semua pipa minyak harus melintasi Sudan, yang telah menyebabkan konflik dan bahkan menunda produksi minyak untuk sementara waktu. 3. Mayoritas penduduk Sudan Selatan tinggal di pedesaan dan hidup dengan penghasilan kurang dari $1 per hari. Banyak dari mereka tinggal di rumah dengan atap jerami, dan 80% populasi tidak memiliki akses ke layanan kesehatan. 4. Rumah tradisional di Sudan Selatan disebut tukels, yang umumnya terbuat dari kayu dan lumpur dengan atap jerami, memiliki bentuk yang bulat. 5. Salah satu kebiasaan di Sudan Selatan adalah mengukur kekayaan seseorang berdasarkan hewan ternak. Sebagai contoh, seringkali seorang pria harus memberikan hewan ternak sebagai mahar untuk menikahkan putrinya, terutama jika ada beberapa pria yang bersaing untuk mendapatkan kesempatan tersebut. 6. Hanya 16% anak-anak yang bersekolah di Sudan Selatan, dan hanya 1,9% yang berhasil menyelesaikan pendidikan dasar. Hal ini menjadikan negara ini memiliki tingkat buta huruf tertinggi di dunia. 7. Sudan Selatan merupakan negara multibahasa dengan ratusan kelompok bahasa, di mana lebih dari 60 bahasa asli digunakan. Hal ini disebabkan oleh keragaman asal-usul penduduk yang berasal dari berbagai kelompok etnis. 8. Wilayah Sudan Selatan memiliki keanekaragaman hayati yang kaya, termasuk jerapah, kerbau, singa, gajah, dan antelop. Salah satu tempat yang penting adalah Taman Nasional Boma, yang menjadi rumah bagi salah satu migrasi hewan liar terbesar di dunia. 9. Diperkirakan sekitar 1,3 juta antelop bergerak di Taman Boma untuk mencari rumput. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mempromosikan pariwisata di tempat ini sebagai langkah untuk mendorong ekonomi negara. 10. Taman Boma adalah area yang dilindungi dengan luas sekitar 22.800 km persegi, terdiri dari padang rumput dan dataran banjir. Tempat ini memiliki peran penting dalam melindungi spesies seperti kоб beranting putih, tiang, dan gazel mongala. 11. Di Taman Boma, terdapat juga mamalia besar lainnya seperti kerbau, gajah, leopard Afrika, jerapah, oris, antelop, cheetah, eland, zebra, gazel grand, bongo, singa, dan lechwe Nil. 12. Sudan Selatan adalah salah satu dari 27 negara yang tidak memiliki situs yang terdaftar dalam daftar warisan dunia UNESCO. Namun, ada 3 tempat yang masuk dalam daftar untuk dinominasikan sebagai situs warisan dunia. 13. Salah satu situs yang berpotensi diakui sebagai warisan dunia adalah Lanskap Migrasi Boma Badingilo yang mencakup 2 taman nasional. Lanskap ini terkenal karena fenomena migrasi besar-besaran yang dilakukan oleh kawanan hewan secara bersamaan. 14. Meskipun sistem pengukuran skamur secara resmi digunakan di negara ini, Sudan Selatan juga menggunakan sistem beragam yang didasarkan pada skamur Mesir dan Inggris untuk berat dan ukuran di tingkat lokal. 15. Suku Neur memiliki tradisi pernikahan hantu, di mana seorang pria dapat menikahi seorang wanita sebagai pengganti saudara laki-lakinya yang telah meninggal. Anak-anak yang lahir dari pernikahan ini dianggap sebagai keturunan orang yang telah meninggal, dan hantu tersebut diakui sebagai ayah secara sosial. 16. Suku Mundari adalah kelompok penggembala ternak dan pejuang yang kuat. Mereka tinggal dekat dengan hewan ternak mereka dan menganggap sapi sebagai hal yang sangat berharga. Suku Mundari memiliki keahlian dalam gulat, yang dilakukan oleh semua anggota masyarakat mereka, bahkan ada klan yang memiliki pahlawan gulat yang terkenal di seluruh negeri. 17. Sapi merupakan hewan yang paling dijaga dan disimpan dengan baik untuk mencegah pencurian. Sapi sering digunakan sebagai bentuk mata uang dalam berbagai transaksi dan kesepakatan.
18 Suku Zande masih menerapkan poligami, yang memungkinkan laki-laki memiliki beberapa istri. Pada masa lalu, mereka mengumpulkan banyak wanita sehingga sulit bagi generasi muda untuk menemukan pasangan. Suku ini juga memiliki kepercayaan totemik, yaitu meyakini bahwa jiwa tubuh seseorang yang meninggal berubah menjadi hewan totem. 19 Suku Bemba terdiri dari 40 klan yang matriarkal dan juga menerapkan poligami, walaupun istri pertama memiliki status istimewa daripada istri kedua dan ketiga. 20 Masyarakat Bari terbagi menjadi manusia merdeka, budak, kamui besi, pemburu, dan kelompok-kelompok serupa yang membentuk kasta bawah. Mayoritas dari 150 klan mereka adalah patrilineal dan terbentuk dari manusia merdeka. Baik pria maupun wanita menjalani upacara inisiasi di mana gigi seri bawah mereka dicabut. 21 Secara historis, suku Shilluk bersatu dalam satu negara yang dipimpin oleh seorang raja ilahi. Selain adanya kelas kerajaan, Shilluk dibagi menjadi plebeian, pelayan kerajaan, dan budak. 22 Suku Anya memiliki sistem keturunan patrilineal, di mana anggota satu garis keturunan tinggal di desa yang sama. Setiap desa terdiri dari 200 hingga 2000 orang, dan ada beberapa klan yang tidak memiliki hubungan. Berbeda dengan suku lainnya, Anya menganut monogami. 23 Salah satu bentuk ekspresi budaya yang sangat penting di antara kelompok-kelompok yang buta huruf di Sudan Selatan adalah melalui ekspresi lisan. Mereka menggunakan ekspresi ini untuk menyampaikan folklore, mitos, menceritakan sejarah, dan menjaga tradisi mereka. 24 Banyak kelompok suku mengkamui tahap-tahap siklus hidup seperti kelahiran, pubertas, pernikahan, dan kematian melalui praktik ritual dan upacara. Luka dan tato sering digunakan sebagai hiasan ritual yang umum. 25 Bagi suku yang menerapkan poligini, kebiasaan ini dianggap sebagai cara yang baik untuk memperluas jaringan hubungan keluarga, seperti hubungan dengan mertua, dan untuk mendapatkan dukungan yang lebih besar. 26 Meskipun perceraian sekarang menjadi hal yang umum, di masa lalu perceraian dianggap sebagai sesuatu yang memalukan karena dapat menghancurkan jaringan hubungan keluarga yang telah terbentuk. 27 Biji-bijian seperti millet dan sorghum merupakan sumber makanan utama di negara ini. Mereka juga menanam berbagai jenis buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan segar di wilayah tersebut. 28 Di pedesaan, beberapa hidangan yang disajikan termasuk kisra, yaitu roti datar yang menjadi pelengkap banyak makanan. Bubur yang terbuat dari sorghum sering disajikan dengan daging atau sayuran, dan hidangan lain yang umum ditemukan adalah ful, yaitu hidangan kacang-kacangan yang dihaluskan dan dicampur dengan rempah-rempah serta bahan makanan lainnya. 29 Suku Zande terkenal sebagai pengrajin dan seniman. Produksi tombak, pisau, dan perisai. Mereka berperan penting dalam dominasi suku-suku lain di sekitarnya, dan budaya Zande tersebar luas. 30 Suku Zande kontemporer dikenal karena keterampilan kerajinan mereka menggunakan bahan seperti besi, tanah liat, dan kayu. Beberapa seniman Zande menggunakan cat akrilik, cat air, atau cat minyak dalam karya seni mereka. 31 Terdapat gaya musik tradisional di Sudan Selatan di mana penyanyi tampil tanpa iringan musik atau hanya dengan diiringi ketukan drum yang aneh. 32 Pertarungan gulat merupakan bagian dari kegiatan yang mengiringi akhir musim panen, melibatkan partisipasi penonton yang turut bernyanyi dan menari untuk mendukung peserta. 33 Basket adalah olahraga yang sangat populer di Sudan Selatan, dan negara ini telah menghasilkan beberapa pemain terkenal di tingkat internasional, seperti Manute Bol dan Luol Deng. 34 Manute Bol, yang berasal dari suku Dinka, memiliki tinggi 2,31 meter, menjadikannya pemain tertinggi dalam sejarah NBA. 35 Suku Dinka mempercayai satu Tuhan yang disebut Nialik, yang berkomunikasi dengan mereka melalui roh yang merasuki manusia tertentu yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara manusia dan Tuhan. 36 Pemuda Dinka mencapai kedewasaan melalui proses inisiasi yang melibatkan penkamuan di dahi mereka menggunakan benda tajam. Selama upacara ini, mereka diberi nama kedua yang terkait dengan warna sapi. 37 Sepak bola sangat populer di Sudan Selatan, dan negara ini pernah menjadi salah satu kekuatan sepak bola di Afrika. Namun, selama konflik sipil yang panjang, permainan ini terganggu. Setelah konflik berakhir, sepak bola mulai mendapatkan popularitas kembali, karena upaya pemerintah untuk melibatkan pemuda dalam olahraga ini. 38 Sudan Selatan memiliki salah satu populasi termuda di dunia, di mana sekitar setengah dari populasi berusia di bawah 18 tahun, dan 2/5 dari penduduk berusia di bawah 15 tahun.
39, menurut laporan tahun 2018, 73,7% dari populasi Sudan Selatan berusia di bawah 30 tahun, dan persentase ini terus meningkat karena tingkat kelahiran yang tinggi, dengan rata-rata 4,74 anak per wanita di Sudan Selatan. 40 Nama Sudan Selatan secara harfiah berarti, tanah orang hitam, namun menariknya, dalam beberapa tahun terakhir, ada tren pemutihan kulit yang semakin populer. Sebagai respons terhadap tren ini, otoritas telah meluncurkan kampanye untuk menghargai dan bangga dengan kulit gelap. 41 Dalam menghormati kecantikan afrosentris yang semakin diperhatikan secara internasional, beberapa model Sudan Selatan telah mencapai kesuksesan di dunia fashion, seperti Alek Wek, Adut Akech, Aweng Adechwol, dan Nyakim Gatwech. 42 Negara Sudan Selatan bergantung pada bantuan dan donasi dari negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Norwegia, dan Belkamu, untuk melengkapi anggaran dan memenuhi kebutuhan dasar penduduknya. 43 Masyarakat Sudan Selatan umumnya tinggal sangat dekat dengan anggota keluarga mereka, dan budaya keluarga memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Makan bersama merupakan praktik umum di sebagian besar komunitas. 44 Salah satu adat yang kuat dalam budaya Sudan Selatan adalah bahwa anak-anak diharapkan mengikuti profesi yang sama seperti orang tua mereka. 45 Anak pertama yang lahir di Sudan Selatan setelah kemerdekaannya diberi nama Independen. Sayangnya, ia hanya bertahan hidup selama sedikit lebih dari setahun. 46 Infrastruktur pariwisata di Sudan Selatan hampir tidak ada karena kurangnya jalan beraspal dan jaringan komunikasi yang terbatas. Wilayah ini mengalami penelantaran yang signifikan oleh pemerintahan sebelum kemerdekaannya, yang dipicu oleh isu-isu rasial karena mayoritas penduduk di selatan berkulit hitam, sementara di utara sebagian besar adalah Arab. 47 Taman Nasional Nimule adalah sebuah tempat yang mengesankan yang dulunya menjadi habitat badak putih yang sekarang sudah punah. Taman ini terletak dekat perbatasan dengan Ukamu dan mencakup area seluas 663 km persegi. 48 Sudan Selatan memiliki beberapa daerah terpanas di dunia, dengan cuaca yang sangat panas sepanjang hari. Hal ini mengharuskan penduduk setempat mengenakan pakaian yang ringan dan longgar untuk memfasilitasi sirkulasi udara. Secara tradisional, hanya bagian intim yang ditutupi dan seringkali remaja terlihat berjalan atau bermain tanpa pakaian. 49 Rawasut merupakan salah satu lahan basah terbesar di dunia. Selama musim hujan, luas rawa ini dapat mencapai sekitar 130.000 km persegi. Air mengalir melalui saluran yang saling terhubung dan posisi saluran tersebut berubah setiap tahun. Di perairan yang lebih dangkal, tumbuhlah belukar papirus yang tebal, yang terkadang membentuk pulau-pulau sementara. Jika kamu memiliki fakta lain yang dapat ditambahkan ke daftar ini, jangan ragu untuk membagikannya. Jangan lupa untuk menyebarkan video ini agar lebih banyak orang dapat mengetahui tentang negara termuda di dunia.